Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tri Suprihatiningsi berbagi kembali dengan kegiatan yang ada di TK Anak. TK Anak Pintar adalah lembaga pendidikan prasekolah yang berorientasi pada sekolah ramah anak dengan konsep pengembangan kecerdasan jamak, menerapkan kurikulum pembelajaran menyeluruh melalui pendekatan individual serta mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam aspek pembelajarannya. Peserta didik adalah mereka yang rentang usianya antara 4-6 tahun, di mana perkembangan kemampuan berkomunikasi dan berbahasa, menulis dan membaca mereka sudah banyak yang terasah, mulai tumbuh dan berkembang ketika dilakukan dengan cara bermain, belajar yang menyenangkan. TK Anak Pintar berusaha mengasah dan memberikan stimulus untuk meletakkan dasar-dasar dalam pengembangan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Pemberian stimulus atau rangsangan pendidikan tersebut bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak-anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut atau ketika memasuki usia sekolah dasar. Namun ketika memasuki masa pandemi COVID tahun 2019 sampai 2021, adanya peraturan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, hampir semua kegiatan di masyarakat dibatasi, begitupun kami. Sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar melalui daring atau pembelajaran terbatas. Kegiatan belajar banyak diserahkan atau membersamai di rumah. Hal ini memberikan efek yang amat sangat luar biasa dan ini amat sangat terasa bagi kami. Begitu juga mungkin terasa dengan teman-teman di sekolah-sekolah yang lain. Anak-anak sangat terasa penurunannya. Mereka mengalami keterlambatan perkembangannya. Kemampuan peserta didik terutama dalam hal kemandirian, ketidakdisiplinan, dan tanggung jawab amat sangat berkurang. Bahkan anak-anak cenderung untuk bermain saja dan mengandalkan orang tuanya serta emosinya yang kurang terkendali. Hal yang dirasakan seperti ini membuat kami beserta guru-guru merasa gelisah, merasa tertantang bagaimana caranya mengatasinya. Kami mengadakan rapat dengan guru-guru untuk membicarakan hal ini, bagaimana mencari solusinya. Dan kita dapatkan solusi bersama orang tua karena pendidikan itu harus sejalan. Ketika mereka bersama orang tua belajar di rumah, metode pembelajaran yang kurang, orang tuanya yang masih sibuk, ada orang tuanya yang harus berbagi pembelajaran dengan saudara-saudaranya yang lain, sehingga perhatian, cara belajarnya yang kurang, itu yang membuat anak-anak merasakan kurangnya kemandirian. Dan ini kita bicarakan bersama dengan orang tua. Bagaimanakah solusinya? Ternyata dari hasil diskusi bersama orang tua dan guru-guru, kami mendapatkan cara solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik yang kami dapatkan ini mengacu juga pada literasi-literasi yang ada, yaitu bagaimana melatih kemandirian anak. Ternyata kita memberikan berupa pelatihan-pelatihan, pembiasaan yang ada di rumah. Pembiasaan yang ada di rumah ini yang mereka lakukan sehari-hari, yang sederhana, yang sesuai dengan tahapan usianya dan yang menyenangkan. Dari pembiasaan-pembiasaan inilah akan kita dapatkan mereka bisa menumbuhkan rasa kemandirian tersebut. Contohnya adalah yang kita lakukan. Kita memberikan tugas bagaimana anak-anak mencuci sendal. Dari kegiatan tugas ini, anak-anak merasa mendapatkan sesuatu, ilmu didapatkan, dan keterampilan mencuci sendal pun dia dapatkan. Inilah videonya. Assalamualaikum, nama saya Syifa. Saya
sekarang ingin mencuci sendal kesayangan saya. Kakak, kenapa sih sabun ada busanya? Karena sabun mengandung bahan kimia yang jika dibilas dengan air lalu digosok akan menghasilkan busa. Kenapa harus dibersihkan ya? Kan kata Rasulullah harus dibersihkan. Anazofatul minal iman. Oh iya, anazofatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Assalamualaikum, namaku Arsa. Ini sendal kesayangan aku. Sendalnya kotor, yuk kita membersihkannya. Pertama-tama kita basahi dengan air. Terus kita kasih sabunnya. Kenapa ya sabun tuh bisa ngeluarin busa? Yuk kita tanya yuk. Halo Mbak ya, kenapa ya sabun itu bisa ngeluarin busa? Halo Asa, ada zat kimia di dalam sabun yang ketika bertemu dengan air maka mengeluarkan busa. Tugas busa untuk memecah kotoran sehingga bisa mudah untuk dibersihkan. Oh gitu, oke. Bersihkan, tinggal dijemur sekarang. Terima kasih teman-teman, dadah. Ternyata dari kegiatan yang ada di sekolah yang dilakukan bersama orang tua, kegiatan tersebut memberikan hasil yang luar biasa. Anak-anak terlihat tampak proses perkembangan kemandiriannya. Anak-anak terlihat kemajuannya. Mereka merasakan prosesnya dari tugas yang diberikan oleh bu guru. Dan mereka mengerjakan bersama orang tuanya. Apa yang didapatkan dari hasil tersebut ternyata ketika anak-anak melakukan kegiatan tersebut, mereka terlatih untuk berusaha untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Anak-anak lebih menghargai waktu dan mereka berusaha untuk memahami dirinya sendiri, lingkungannya, dan apa yang mereka lakukan. Mungkin itu tips yang bisa kami berikan untuk hal yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagaimana kita membuat anak-anak lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, karena masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Dari sejak dini kita latih mereka pembiasaan-pembiasaan yang baik agar tumbuh kebiasaan yang baik. Mereka menjadi pribadi yang mandiri, yang tangguh, karena di tangan mereka kita letakkan harapan itu. Maju pendidikan Indonesia bersama Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.